Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mengikuti jam doa online. Saat ini kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja, saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Mari sama-sama kita akan menyanyikan lagu ini, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan
Shalom dan selamat sore buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi di acara Jam Doa Rabu pada saat ini. Dan harapan tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita berdoa bersama-sama. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang Kau selalu nyatakan baik kehidupan kami. Sehingga sampai pada sore hari ini Tuhan, kami tetap mengalami kesehatan dan kekuatan daripada Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau memimpin kami dalam merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk senantiasa mengenalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membuka serta merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-114 ayat pertama sampai 8. Mazmur pasalnya yang ke-114 pada ayat yang pertama sampai 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai Sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, di mana si pemazmur ini kembali menceritakan tentang perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir pada saat itu. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari bangsa yang asing bahasanya, telah melihat suatu keajaiban-keajaiban yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Baik gunung-gunung maupun lautan tidak dapat menggagalkan mereka, menghalangi mereka untuk mencapai rencana Allah dalam kehidupan mereka. Ayat yang pertama dikatakan bahwa pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, pada saat itu suatu keajaiban yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Karena pada saat itu ketika mereka berangkat, dia berangkat secara baik-baik. Bahkan bangsa Mesir bermurah hati kepada mereka dan memberikan benda-benda yang sangat berharga untuk menjadi kenang-kenangan bagi bangsa Israel. Dan juga sekaligus untuk menjadi upah selama mereka hidup di tanah Mesir sebagai budak. Ayat yang kedua dikatakan bahwa maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun, Tuhan Allah tetap memimpin kehidupan mereka. Dan bahkan Tuhan mendirikan tenda di tengah-tengah Israel. Keinginan Tuhan bagi umat pilihannya yaitu bangsa Israel adalah seluruh jemaat itu tetap untuk hidup di dalam naungan Tuhan. Sehingga Tuhan pada saat itu mendirikan tenda supaya Tuhan bersama-sama dengan bangsa Israel terus menerus sampai pada tujuan kehidupan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentunya dalam kehidupan kita bahwa Allah mengasihi kehidupan kita sebagaimana mengasihi bangsa Israel.
Allah mengasihi kehidupan kita, oleh sebab itu Allah ingin untuk kita senantiasa hidup bersama dengan Dia. Tetapi oleh karena dosa-dosa yang sering terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita kadang-kala meninggalkan Tuhan dan memilih jalan sendiri. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita tetap kudus di hadapannya dan senantiasa berjalan bersama dengan Dia. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Ayat selanjutnya, ayat 3 dan 5 dikatakan bahwa laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu. Keajaiban selanjutnya dikerjakan oleh Tuhan ketika bangsa Israel pada saat itu dalam kejaran tentara Mesir, dan posisi bangsa Israel berada di jalan yang buntu. Dan bangsa Israel pada saat itu tentunya sangat cemas, tentunya sangat takut melihat bangsa Mesir, tentara Mesir semakin mendekat untuk mengejar mereka. Dan melihat bahwa tidak ada jalan lain dan tentunya mereka semua akan dibinasakan. Tetapi oleh karena mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, sehingga Allah berfirman kepada Musa supaya Musa membelah laut untuk membuka jalan bagi bangsa Israel untuk melepaskan diri dari kejaran tentara Mesir pada saat itu. Sungguh luar biasa, hal yang mustahil di hadapan manusia itu semua mungkin di hadapan Tuhan, di mana tembok-tembok menghalangi bangsa Israel untuk melangkah, tetapi Tuhan runtuhkan supaya bangsa Israel tetap melihat bahwa Tuhan senantiasa bekerja dan melakukan perkara-perkara yang ajaib di depan mata mereka. Bapak Ibu, saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekitar 2 tahun yang lalu, di mana ketika adik saya menghadapi suatu pergumulan kehidupan. Pada saat itu, ketika selesai mengerjakan skripsi dan membuat program secara berkelompok bersama dengan temannya, tetapi pada saat itu tidak sempat untuk mengikuti ujian oleh karena ada masalah dengan kampus. Dan akhirnya temannya itu mencari kerja di Kalimantan. Dan selama di Kalimantan, adik saya tidak bisa menghubungi dia sebab temannya itu rupanya berada di tempat yang sama sekali tidak ada jaringan, sehingga adik saya sulit untuk menghubungi dia. Dan akhirnya itu menjadi pergumulan kehidupan adik saya. Dan sebelum hari ujian itu tiba, adik saya menghubungi saya dan menceritakan tentang persoalan kehidupan yang dialami, bahwa ternyata program di dalam laptop temannya itu adalah bagian suatu persyaratan yang harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan pada saat ujian. Tetapi apa yang terjadi? Temannya itu tidak bisa dihubungi. Dan tidak ada hal-hal yang lain yang dapat dilakukan oleh adik saya. Dan dia menceritakan tentang persoalan itu. Dan saya secara pribadi juga merasa sedih dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berpikir bahwa ketika adik saya mau berhenti, di mana waktu yang sudah dikorbankan, di mana dana sudah dikorbankan dan akan berakhir dengan sia-sia. Dan akhirnya saya memberikan solusi bahwa hari ini juga ambil waktu untuk datang di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa-dosa dan mengambil komitmen untuk melayani Dia di masa yang akan datang. Dan saya secara pribadi juga telah bergumul dalam hal yang demikian. Dan saya secara pribadi juga datang di hadapan Tuhan bahwa adik saya sudah mengakui segala dosa-dosa di hadapan-Mu dan juga sudah mengambil komitmen untuk melayani Engkau
selama sisa hidupnya. Bapak Ibu saudaraku yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus, dan suatu keajaiban yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan pada saat itu, setelah kurang lebih 1 minggu, hari hujan itu tiba, pulanglah timnya dari Kalimantan. Dan akhirnya kembali membicarakan tentang program itu. Tapi ternyata program itu dititip di saudara temannya itu. Dan ketika kembali ke sana untuk menjemput laptop itu, rupanya laptop itu sudah dijual kepada orang lain. Dan program itu di dalamnya sudah tidak ada lagi. Bukannya menambah tentang rasa kegembiraan mereka setelah bertemu, tetapi justru menambah rasa kekecewaan dan kekesalan, serta pergumulan yang sangat berat. Karena program itu adalah satu-satunya syarat yang harus dibawa ke meja ujian yang akan datang. Dan akhirnya mereka semua untuk tetap konsultasi, tetapi dosen-dosennya untuk meminta program itu tetap ada. Dan mereka semua pasrah. Tapi adik saya terus untuk berjuang bagaimana caranya supaya dapat mereka diizinkan untuk mengikuti ujian. Dan setelah konsultasi yang terakhir kalinya, mereka diberikan waktu selama 1 hari 1 malam untuk membuat program itu. Dan besoknya juga akan diujikan. Nah, suatu hal yang luar biasa ketika 1 hari 1 malam membuat program itu dan besoknya diujikan dan juga dinyatakan pada saat itu juga mereka lulus 100%. Saudaraku yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena suatu hal yang mustahil akan terjadi, tetapi justru Tuhan membuka jalan bagi kehidupan mereka. Dan bahkan pada saat itu juga teman-temannya mengakui bahwa ini adalah suatu mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudaraku yang sama dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa meskipun kita di jalan yang buntu, Tuhan akan mendobrak segala tembok-tembok yang menghalangi kita untuk melangkah, supaya kita sampai pada tujuan yang Tuhan rencanakan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian dalam rencana Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu saudara sekalian gagal, karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah menjadi adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk menjadi rencana Allah. Oleh sebab itu Tuhan akan menuntun, menyertai Bapak Ibu sekalian pada rencana Tuhan itu. Bapak Ibu saudara yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus, pada ayat selanjutnya dikatakan bahwa gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel pada saat itu, dan Musa sudah menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa hari ketiga Tuhan akan datang di atas gunung. Dan akhirnya Musa juga memperingatkan supaya seluruh bangsa itu menguduskan kehidupannya. Dan pada hari yang ketiga Tuhan menyatakan dirinya di atas gunung. Dan pada saat itu gunung kegemetaran. Kita dapat melihat dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat 18 dikatakan bahwa Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun di atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Juga pada pasal yang ke-20 ayat 18 dikatakan bahwa seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung,
sangkakala berbunyi dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Ayat 20 dikatakan bahwa tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi kehadiran Tuhan pada saat itu begitu dahsyat sehingga gunung-gunung pun kegemetaran. Lagi-lagi bangsa Israel yang menyaksikan kehadiran Tuhan pada saat itu juga merasa ketakutan. Tetapi Musa memperingatkan mereka bahwa Tuhan hadir di atas gunung untuk mencobai kamu, supaya kamu jangan takut. Tetapi senantiasa kamu jangan melakukan dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus. Dari perikop pembacaan kita ini telah memberikan pemahaman bahwa ketakutan yang sering terjadi dalam kehidupan kita oleh karena di mana dosa-dosa yang kita telah perbuat. Ketika dosa itu nyata dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa untuk tahan di dalam menghadapi kehadiran Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Semuanya mereka ketakutan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasih oleh Tuhan, di mana pada saat itu ketika bangsa Israel berada di padang gurun dan mereka semua kehausan, tetapi di padang gurun tidak menemukan air. Dan akhirnya bangsa itu memberontak kepada Musa bahwa lebih baiklah kami dimusnahkan oleh Tuhan bersama dengan teman-teman kami. Dan juga mendingan kami tinggal di Mesir, supaya kamu jangan membawa kami ke padang gurun hanya untuk mati. Tetapi pada saat itu Tuhan mendengarkan tentang pergumulan bangsa Israel, sehingga Allah menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel untuk menghadap pada gunung batu itu. Dan pada saat itu juga Musa memukul gunung batu itu dan akhirnya keluarlah air untuk dinikmati oleh bangsa Israel serta seluruh ternaknya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu di mana Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini dan bahkan menyatakan dirinya kepada Petrus bahwa dia adalah gunung batu, dan juga berkata kepada perempuan Samaria pada saat itu ketika berada di sumur bahwa akulah sumber air itu, barang siapa yang minum air yang kuberikan mereka tidak akan haus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus, gunung batu dan air kehidupan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita dalam kehausan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan Yesus sebagai sumber dan mata air itu, sekaligus menjadi gunung batu bagi kehidupan kita, tempat pertahanan kita, tempat perlindungan kita, dan bahkan akan memberikan pancaran air yang terus mengalir dalam sepanjang kehidupan kita, apapun yang kita alami. Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sempat sampaikan pada saat ini, bahwa kebenaran firman Tuhan akan membuka hati dan pemikiran kita bahwa tidak ada yang mustahil di hadapannya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Tuhan sudah menyatakan tentang kedahsyatan, tentang keajaiban-keajaiban di depan bangsa Israel dan juga dalam kehidupan kita pada saat ini, bahwa ketika kita datang di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan senantiasa mengubah, bahkan mendobrak setiap tembok-tembok untuk menghalangi kita melangkah, karena kita semua orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan membawa kita kepada rencananya yang indah itu.
Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh karena Engkau senantiasa mengajar kami Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah Tuhan akan senantiasa hadir dalam sepanjang kehidupan kami, menuntun kami kepada rencana-Mu yang indah. Dan biarlah mulai pada saat ini Tuhan, Engkau menuntun kami, dan apapun yang kami alami, apapun yang kami gumuli, Tuhan akan senantiasa membawa kami untuk keluar dari pergumulan kehidupan itu, sampai pada rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini tiba saatnya kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Secara khusus pada saat ini kita akan berdoa untuk penyebaran COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Biarlah Tuhan yang memulihkan bangsa kita, bangsa Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa, kita akan menyanyikan satu lagu pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia,